Judulnya Pelita Tuhan, dan judul kecil Imamat Rajani. Pelajaran ini diambil dari Amsal 20 ayat 27 ayat pembukaan kita. Di sana ditulis, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saat gelap, kita semua cari senter. Tuhan juga sama. Saat dunia dalam kegelapan, mata Tuhan mencari sampai lubuk jiwa dan roh kita untuk lihat kita seterang apa. Yang roh jiwanya terang akan dipegang di tangan kanan Tuhan dan dipakai sebagai alat yang kuat di masa kegelapan. Kapan kita perlu pelita? Saat gelap. Maka kita bisa lihat ada hubungan langsung antara pelita Tuhan dan kegelapan di dunia. Maka sebagai pendahuluan, mari kita definisikan hari Tuhan seperti apa. Alkitab beritahu kita bahwa kita harus siapkan di masa gelap. Alkitab bilang hari Tuhan, hari yang kita semua nantikan akan sangat gelap. Ada beberapa ayat dari Alkitab yang beritahu kita bahwa kita harus siapkan untuk kegelapan. Musa berkata bahwa hari kedatangan Tuhan akan saat malam, maka dia sebutnya malam Tuhan. Nabi Amos juga bilang hari Tuhan akan gelap. Nabi Zakaria juga bilang kedatangan Tuhan akan di saat kegelapan malam hari. Bahkan Tuhan Yesus kita bilang kedatangan mempelai sejati akan saat gelap, tengah malam. Itu yang dia katakan di perumpamaan 10 gadis. Juga Rasul Paulus bilang Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari. Mari kita baca satu ayat saja, Amos pasal 5, 18-20. Dikatakan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Apa yang kita nantikan? Dan Alkitab kasih tahu kita bahwa akan ada kegelapan dan bukan terang. Maka, bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Itu sebabnya kenapa Yesus suruh kita siapkan pelita untuk kedatangannya, karena akan terjadi di malam hari seperti kita lihat di perumpamaan 10 gadis kan. Maka sini bisa disimpulkan karena hari Tuhan akan saat malam, Tuhan bilang dia siapkan pelita untuk kedatangannya, kedatangan Mesias. Itu di Mazmur 132 ayat 17. Tuhan bilang, di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Di sini, yang kuurapi menunjuk kepada Mesias kan? Tapi sekarang perhatikan kata menyediakan sebuah pelita. Kata siapkan dalam bahasa Ibrani adalah arak. Artinya tempatkan secara berurut atau antri. Saat sesuatu diurut atau diantri secara berantri, saat pelita akan mati, kita akan gantikan dengan pelita yang lain. Maka pelita tidak akan pernah mati. Jadi pelita cadangannya diantrikan. Lihat, pelita langsung berhubungan kepada kegelapan dan kepada kedatangan Tuhan. Tuhan percayakan tugas ini kepada Harun dan keturunannya, yang kita kenal sebagai imam besar. Itu dijelaskan di Imamat 24 ayat 3-4. Dikatakan Harun harus tetap mengatur. Sekali lagi, kata arak digunakan Tuhan. Dari petang sampai pagi. Lihat, dari petang sampai pagi. Ini saat paling gelap kan? Maka dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Sampai kapan? Bukan hanya selama sejarah Israel kuno, tapi ini suatu ketetapan untuk selamanya. Tuhan kita yang pegang segala masa berkata, inilah ketetapan untuk selamanya, artinya kekal sampai turun-temurun. Imamat
Berarti ayat ini juga berhubungan dengan kita hari ini. Imamat 24 lanjut ayat 4 bilang, Harun harus mengatur lampu-lampu itu. Sekali lagi kata arak. Di atas kandil dari emas murni di hadapan Tuhan selamanya. Sampai kedatangan Tuhan Yesus. Maka sejarah ini bisa dirangkumkan ke diagram ini. Harun dipercayakan dengan menyalakan pelita sampai kedatangan Mesias. Untuk genapi Mazmur 132 ayat 17, Tuhan bilang arak, siapkan pelita, diatur antrikan pelita untuk yang Tuhan urapi. Dari Harun ada 77 generasi imam besar di dalam sejarah Israel. Dan siapakah anak-anak Harun? Dan 77 generasi yang jaga agar pelita selalu nyala sama dengan pelita-pelita itu. Roh manusia adalah pelita Tuhan di Amsal 20 ayat 27. Karena jika mereka gagal, maka pelita akan gagal juga kan? Maka Harun dan anak-anaknya adalah imam besar dan tugas mereka bukan hanya mengatur pelita di kemah suci atau di bait Allah, tapi ada tugas-tugas khusus lain yang berhubungan dengan dosa kita. Imam besar tugasnya berhubungan dengan dosa kita. Imam besar sangat unik dari imam lain karena di hari pendamaian, yaitu dalam kalender Yahudi adalah tanggal 10 bulan 7, saat mereka masuk ke tempat Maha Kudus, tempat orang lain tidak bisa masuk, sehari dalam setahun. Dia akan ke sana untuk bertobat buat dosa kita. Bukan hanya untuk dosa dia, tapi untuk seluruh umat Israel. Maka Harun dan seisi rumahnya seperti pengantara. Antara siapa? Antara Tuhan dan seluruh kaum Israel. Dan ini bukan hanya untuk Israel, karena Tuhan bilang waktu umatnya diselamatkan dari Mesir, persis setelah keluaran, Tuhan nyatakan tujuan keluaran. Tujuannya untuk jadikan mereka kerajaan imam. Artinya kehendak Tuhan untuk seluruh Israel untuk menjadi bangsa imam Tuhan. Keluaran 19 ayat 6 bilang, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tuhan ingin seluruh Israel menjadi pengantara antara Tuhan dan seluruh dunia. Dan saya percaya kita terima panggilan berkat karena kita direpresentasikan di sini di seminar Hora. Amin. Jadi sekarang mari masuk ke sejarah 77 imam besar. Bagaimana mereka menjaga? Bagaimana mereka menjaga agar pelita teratur dan tetap nyala terang? Bagaimana mereka jalankan tugas mereka sebagai pengantara untuk Israel agar seluruh bangsa bisa jadi kerajaan imam kepada seluruh dunia? 77 generasi imam besar ini sebenarnya dijelaskan secara sistematis untuk pertama kali di sejarah dunia oleh Dr. Pendeta Abraham Pak di buku yang ke-6 yang akan diterbitkan tahun ini. Dan sangat luar biasa. Kita tidak ada waktu cukup untuk membahas setiap 77 imam besar, tapi sejarah mereka sangat dirangkum baik dari pandangan penebusan lewat Yesus Kristus. Maka saya sungguh mendorong peserta untuk baca dan dalami sejarah imam besar dari buku ini. Tapi satu hal yang ku ingin katakan hari ini ialah betapa pentingnya tugas mereka. Kenapa? Karena mereka langsung berhubungan dengan pendamaian dari dosa kita, iya kan? Meskipun demikian, imam besar sangat profil rendah di Alkitab. Setelah masa permukiman, yaitu zaman hakim-hakim, mereka menghilang dari Alkitab dan hanya muncul lagi setelah tawanan Babel. Jadi mari kita lihat sejarahnya. Kita akan kategorikan 77 generasi menjadi 3 kategori. Pertama, lewat bait suci, ada 29 imam
yang bisa diklasifikasikan menurut zaman Bait Suci. Mengapa? Sebab sejarah imam besar terjadi bersamaan dengan sejarah Bait Suci. Jabatan imam besar tidak bisa ada tanpa Bait Suci. Maka di sini ada pertama kemah Musa, kemah suci Musa, lalu generasi-generasi imam ini, lalu Bait Suci Salomo, mayoritas imam besar di sini, dan setelah ini pemulangan dari masa tawanan Babel, Bait Suci Zerubabel, imam-imam ini melayani di Bait Suci ini. Jadi totalnya 29 generasi dan catatannya bisa ditemukan sini. Untuk kemah suci Musa, Bait Suci Salomo, nama-nama mereka didaftar di silsilah Tawarik di 1 Tawarik pasal 6 dan Esra pasal 7. Untuk imam besar di zaman Bait Suci Zerubabel dicatat di kitab Hagai dan Nehemia. Dan kita lihat imam yang terakhir adalah Yadua. Setelah zaman Bait Suci Zerubabel, imam besar menghilang lagi dari Alkitab. Dan periode ini disebut sebagai zaman intertestamental, juga dikenal sebagai periode kegelapan karena tidak ada catatan Alkitab. Maka kita harus lari ke literatur berwibawa dari zaman itu seperti tulisan Makabe atau Josephus, judul bukunya Antiquities of the Jews and the Jewish War. Kelompok imam besar ini akan diklasifikasikan sesuai dengan periode waktu, sebab tidak ada bait suci yang disebut di Alkitab. Maka sekarang kita klasifikasi sesuai dengan periode waktu, dan ada total 19 generasi. Dari zaman Yunani, jadi Persia jatuh dan Yunani berkuasa, dan di sini kerajaan Ptolemaik, dan ada imam-imam ini. Setelah itu, kekuasaan Seleukia, dan di zaman ini kita bisa perhatikan Yason, Menelaus, dan Alkimus. Kita akan nanti bahas imam-imam lebih dalam ini. Setelah ini kita masuk ke zaman Hasmonaim. Ini masa kemerdekaan Yahudi. Jadi ada imam-imam ini, total 19 generasi, dan catatan ini dari Makabe dan buku-buku Josephus. Dan imam-imam di sini sangat berkuasa, bukan hanya sebagai pemimpin rohani, tapi juga sebagai raja. Jadi kaum Daud gagal di zaman gelap ini. Kuasa terbesar jatuh pada imam besar. Dan muncul lagi dalam Alkitab kapan? Di zaman Yesus. Jadi zamannya tambah gelap, dan itu sebabnya layar kita tambah gelap juga. Kelompok imam besar ini, kategori terakhir imam besar adalah yang ditunjuk atau yang diangkat. Jadi mulai dari 37 SM, 37 tahun sebelum kedatangan Yesus Kristus sampai 7 tahun setelah Yesus Kristus. Jadi ada total 29 generasi. Herodes Agung, Herodes Arkelaus, Kiranius, wali negeri Syria, Gratus, wali negeri Yehudi, Vitellius, wali negeri Syria, Herodes Agrippa I, Herodes Kalkis, Herodes Agrippa II, dan akhirnya imam yang terakhir Pinehas dipilih melalui undi oleh rakyat golongan Zelot. Maka imam-imam besar, total 29 generasi ini, harusnya jaga agar pelita tetap nyala dan mempersiapkan jalan Mesias. Dengan terangan ini, imam besar dan imam-imam adalah pelita bangsa mereka. Saat imam izinkan pelita bait suci menjadi redup, maka pelita bangsa menjadi redup juga. Sejarah Israel menunjukkan imam yang taat pada firman Allah adalah pelita yang bersinar di periode dia. Maka ini pelajaran penting bagi kita semua hari ini. Tapi seorang imam yang tidak taat pada firman Allah adalah pelita yang mati, dan dia pimpin seluruh periode dia lewat dosa dan kematian. Maka mari kita lebih telusuri
kegelapan ini korupsi imam besar. Maka kita akan hanya melihat beberapa contoh dari antara 77 generasi. Pertama, imam besar yang sangat jahat, Yason, Menelaus, dan Alkimus. Zaman Raja Seleukia bernama Antiochos keempat. Dan di sini, masa kerajaan Ptolemaic, Onias ketiga adalah imam besar sah yang terakhir menurut garis Zadok. Dia baik, pelihara hukum Taurat, dan seorang imam besar yang saleh. Dan dikatakan Yerusalem menikmati masa damai di bawah pemerintahannya. Tapi saat Antiochos keempat, yang juga dikenal sebagai Epiphanes, menggantikan takhta, tiga ini, Yason, Menelaus, dan Alkimus, mereka terlibat di sini. Yason sebenarnya saudara Onias. Tapi dia sogok Antiochos keempat dan merampas jabatan saudaranya sebagai imam besar. Lalu 3 tahun kemudian, Yason hanya memerintah selama 3 tahun sebagai imam besar. Dan setelah itu saudaranya yang satu lagi, Menelaus, datang dan membunuh Onias ketiga dan mencuri jabatan imam besar dari Yason. Maka orang Yahudi anggap kematian Onias ketiga sebagai titik balik terbesar dalam sejarah periode pasca pembuangan. Ingat, Tuhan mendirikan jabatan imam besar hanya kepada garis keturunan Harun. Hanya Harun dan keturunannya bisa jadi imam besar, maka jabatan imam besar tidak bisa didirikan atau dihapus dengan kehendak manusia. Tapi kita lihat Antiochos keempat, dia melanggar perjanjian kudus dan menggantikan imam besar sesuka dia. Dan 3 imam besar ini sangat terlibat mengenai ini. Ini adalah uang logam Antiochos keempat, dikenal sebagai Epiphanes, yang artinya Tuhan mewujudkan. Dia sangat opresi agama Yahudi dengan melarang semua macam penyembahan dan aktivitas agama, termasuk sunat pelihara hari Sabat dan mengikuti hukum Taurat. Dia sampai menempatkan gambaran Zeus seperti yang dilihat di sini. Ini dikenal sebagai kejijian yang membinasakan menurut Daniel 11 ayat 31. Maka gambaran Zeus ditempatkan dalam bait suci Allah dan dia ganti nama bait sucinya jadi bait suci Zeus. Dan sini saya mau Anda kenal Menelaus. Sejarawan mencatat bahwa Menelaus tidak layak menjadi imam besar. Itu dalam tulisan sejarah. Dia membunuh saudaranya Onias ketiga, kan? Ini ditulis di 2 Makabe. Menelaus tidak memiliki karakter layak sebagai imam besar. Dia memiliki watak tiran, kejam, dan punya kemarahan binatang buas. Dan sini catatan yang mencenangkan. Sini Lysias, dia adalah walinya Antiochos kelima. Dia adalah anak dari Antiochos keempat. Dia datang dan kasih tahu raja bahwa Menelaus telah menghasut ayah raja, yaitu Antiochos keempat. Dia bilang, Menelaus memaksa orang Yahudi lepas agama nenek moyang mereka dan membuat konflik. Dia bilang Menelaus harus dibunuh untuk menghindari pemberontakan orang Yahudi. Ini dicatat dalam Antiquities. Antiochos keempat menyebab penganiayaan besar di antara orang percaya dan mencemar bait suci. Tapi lihat, sangat mengejutkan bahwa perbuatan jahat jatuh pada imam besar Yahudi, Menelaus, karena dia mendorong perbuatan jahat raja kafir. Sangat memalukan untuk dengar dari orang kafir mengenai imam besar. Mereka harusnya mempersiapkan jalan untuk Mesias. Mereka harusnya nanggung seluruh bangsa di bahu mereka dan mempersembahkan korban ke Tuhan demi umatnya. Mereka harusnya kerja untuk mendamaikan dosa kita, tapi imam-imam jahat ini mengkhianati nama Tuhan, bait suci dan bangsa demi kekayaan, kehormatan, dan kuasa sendiri.
Dan karena ini, imam besar yang jahat 3 generasi, Yason, Menelaus, dan Alkimus, kesahan imam besar menjadi tanda tanya. Dan setelah zaman mereka datang masa kekosongan di jabatan imam besar. Selama 7 tahun dari 159 SM sampai 152 SM. Ini kekosongan pertama di jabatan imam besar semenjak zaman Bait Suci Zerubabel yang dikarenakan tawanan Babel. Mari kita masuk ke tahap berikutnya dalam sejarah. Setelah masa kekosongan di jabatan imam besar, datanglah revolusi Makabe dan zaman Hasmonaim. Dinasti Hasmonaim didirikan oleh anak-anak keluarga Makabe yang menuntun revolusi Yudea untuk kemerdekaan. Keluarga ini naik untuk menjadi dinasti yang berkuasa di Yudea dan dapat jabatan imam besar. Jadi ada 9 generasi imam besar di zaman dinasti Hasmonaim. Jadi inilah 9 imamnya, imam besar. Mereka berperang untuk kemerdekaan Yudea, melawan imam-imam besar jahat dan melawan raja-raja kafir karena mencemarkan bait suci mereka kan. Tapi lihat kebenaran sejarah yang mengejutkan ini. Tapi tetap aja ada konflik intern. Di masa ini masyarakat Yudea terbagi menjadi 2 fraksi. Saduki, kelas imam yang mendukung dan menerima budaya Yunani, lalu mereka beroposisi dengan orang Farisi yang menentang mereka. Lalu ada konflik ekstrim muncul antara 2 fraksi ini mengenai takhta. Akhirnya di 67 SM, 2 anak dari dinasti Hasmonaim, Hyrcanus II dan Aristobulus II, masuk dalam perjuangan keras mengenai takhta. Apa konsekuensi mereka yang menghancurkan? Karena ribut intern, mereka akhirnya libatkan Roma dalam konflik mereka. Dan hasilnya adalah penaklukan Yerusalem di 63 SM oleh Pompeius, Jenderal Roma. Maka di 40 SM, Antigonus menjadi imam besar dan dia merampas Yudea. Jadi sini Herodes Agung muncul dan dia ke Roma dan dia menunjuk dirinya sebagai raja. Menunjuk diri sendiri. Ini menandai akhir dari 126 tahun dinasti Hasmonaim. Mereka benaran keturunan Harun dan mereka pelihara jabatan imam besar. Namun kita harus ingat, mereka menghilangkan otoritas kerajaan kepada anak Antipater Herodes yang datang dari keluarga biasa. Kenapa? Karena konflik intern mereka sendiri. Herodes Agung siapa? Dia adalah anak kedua Antipater, keturunan Esau. Nama Edom datang dari Esau, orang Edom. Dan juga bentuk Ibraninya Idume Mae, arti namanya anak pahlawan. Tapi ini bagian yang saya benar ingin kita perhatikan, pernikahan dia. Dia menceraikan istrinya Doris dan menikah dengan cucunya Hyrcanus II, yaitu Mariamne pertama. Kita lihat nama Hyrcanus II tadi kan? Dia siapa? Coba kita lihat bagan ini. Kelihatannya rumit pada awalnya, tapi menurut saya, ini bagan yang terindah dan luar biasa. Dalam buku Dr. Abraham Park, Imam Besar Kekal yang disumpahkan, ini buku yang ke-6 yang akan diterbitkan dalam seri sejarah penebusan. Mari kita fokus ke bagian ini, dinasti Hasmonaim di sini. Di sini suku Herodes. Mari mulai dari awal di sini. Mulai dari Matatias, pemimpin pertama di revolusi Makabe, lalu sini muncul imam besar Hasmonaim, Yonatan Afus, Simon ketiga, Yohanes Hyrcanus pertama, dan selanjutnya
Kita lihat Hyrcanus kedua di sini dan Aristobulus kedua, mereka selalu bertengkar. Dia adalah generasi ke-6, lalu generasi ke-7, lalu Hyrcanus kedua berjabatan lagi. Kita bisa lihat ada konflik dan perebutan kekuasaan antara mereka berdua. Hyrcanus kedua menjadi besanan dengan sahabat dia Antipater, ayah dari Herodes Agung. Dan konsekuensi dari persahabatan mereka adalah pernikahan antara Miriamne pertama dan Herodes Agung, anaknya Antipater. Jadi, kita lihat di sini, di 42 SM, mereka tukar cincin dan menikah di 37 SM. Di tahun yang sama, Roma menaklukkan Yerusalem. Maka Herodes Agung menjadi raja orang Yahudi. Maka setelah menikah dengan Miriamne pertama, dia akhirnya membunuh Aristobulus ketiga, keturunan raja terakhir dari dinasti Hasmonaim. Dan ini mentandai akhirnya. Saya sebut bagian ini adalah munculnya imamat rajani buatan manusia. Di sini, sebelah kiri ada imam-imam, sebelah kanan ada raja-raja. Perhatikan apa yang terjadi dari pernikahan antara para imam dan para raja. Lihat di sini, Herodes Agrippa pertama dan kedua, mereka musuh besar orang Kristen. Mereka dari dinasti Hasmonaim di sini dan campur dengan raja kaum Herodes. Lihat, ini masa gelap kan? Imam-imam harusnya siapkan jalan untuk kedatangan Yesus. Tapi mereka mencemarkan dirinya lewat pernikahan karena keserakahan manusia. Dan ini masa sangat gelap. Dan persisnya Yesus, Mesias yang dijanjikan ke kita dilahirkan. Alkitab merangkumkan masa Yesus dilahirkan sebagai di zaman Raja Herodes. Untuk lebih dari 100 tahun, semenjak kematian Herodes Agung sampai AD 70, waktu orang Israel jatuh oleh Roma, orang Yudea di bawah pemerintahan dinasti Herodes yang menunjuk mayoritas imam besar di periode itu. Dari sini Herodes Agung dan pengurusnya menunjuk 27 imam besar penerusnya, mulai dari Ananelus, arti dari nama dia dari Babel. Kita sudah lihat ini tadi, imam-imam besar ini sangat korup dan mereka dilindungi kuasa politik. Mereka tidak diizinkan menjalankan tugas imam dengan mandiri meskipun mereka imam besar. Lagi pula, dalam mereka tidak terdapat tanda kemurnian atau kesalehan sebagai pemimpin agama. Maka sini kita bisa lihat Herodes Agung menghancurkan imam besar yang sah. Maka saya ingin sebenarnya fokus pada zaman Yesus di bagian ini. Di sini 4 SM waktu Yesus dilahirkan dan di sini waktu Yesus disalib. Maka di zaman Herodes Archelaus, Quirinius wakil negeri Syria dan Gratus wakil negeri Yudea, kita lihat imam besar bernama Hanas dan juga Yusuf Kayafas. Sekitar AD 29 setelah Yesus ditangkap, Yesus menerima interogasi pertama dari Hanas. Kita bisa lihat meskipun jabatannya sudah lama berakhir sebelum Yesus disalib, dia lanjut ada pengaruh besar selama dia dirikan anak-anak dia sebagai imam besar. Maka di masa ini pun, Hanas tetap dipanggil sebagai imam besar.
Maka mari kita baca ayat Yohanes 18 ayat 12-14 katakan pasukan Roma menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa mula-mula kepada Hanas dulu, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Kayafas siapa? Dan Kayafas yang telah menasihati orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk seluruh bangsa. Dan setelah Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, pada waktu itu, perkumpulan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, Matius 26 ayat 3. Lalu, ini dari Matius 26 ayat 3 dan ayat 59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Di sini seluruh mahkamah agama adalah Sanhedrin dan Kayafas sebagai imam besar di masa itu adalah pemimpin sah Sanhedrin. Hukuman mati Yesus Kristus datang dari keputusan Sanhedrin yang dipimpin imam besar. Imam besar yang seharusnya siapkan untuk kedatangan Mesias. Mereka bunuh raja sejati, imam besar sejati Yesus. Bisa bayangkan nggak imam besar kalau segelap gini, apa yang akan terjadi ke bangsanya? Maka mari kita ke imam besar yang terakhir. Dalam masa kegelapan, Pinehas, dia dipilih oleh pemberontak yang disebut kaum Zelot. Dan saya pikir kartun ini menjelaskan kaum Zelot dengan baik. Jadi saya pasang di sini. Maka mereka benar-benar protes melawan kekuasaan Roma. Setiap hari protes dan demonstrasi untuk mengeluarkan Roma dari wilayah mereka. Pinehas adalah imam besar terakhir Yudea. Dia bukan dari keluarga imam besar, tapi dipilih oleh kelompok Zelot. Zelot mencari otoritas untuk angkat imam besar dengan cara licik, mengikuti cara Daud yang telah pilih 24 rombongan. Yang ia lakukan lewat undi, maka mereka lempar undi lagi. Ini adalah pertunjukan korupsi yang ekstrim dari orang Yahudi di zaman itu. Mereka ingin imam besar terlibat dalam perbuatan dan tujuan mereka. Kaum Zelot melanggar tradisi hukum Taurat yang dari Tuhan, yang ilahi, dan mengangkat imam-imam sesuka mereka. Di sini, lempar undi oleh Zelot Pinehas. Akhirnya yang lucu adalah periode korupsi yang lama yang muncul dalam jabatan imam besar. Orang-orang dengan keras kepala lempar undi untuk memilih imam besar buat diri sendiri. Tapi imam besar baru mereka, Pinehas, bukan hanya secara logika tidak layak menerima jabatan imam besar, tapi juga dia tidak tahu kerjaan imam besar apa aja. Sama seperti badut yang berpakaian sebelum naik panggung, orang Yahudi kenakan Pinehas dengan jubah imam besar dan instruksikan ke dia, seperti boneka wayang, tentang apa yang dia harus lakukan dalam setiap proses persembahan korban. Catatan kata mereka menikmati penyembahan persembahan korban sebagai akting sandiwara di atas panggung. Wibawa kudus imam besar sungguh hancur, dan mempersembahkan korban menjadi tontonan dan lelucon. Bisa bayangkan nggak betapa ini menghancurkan hati Tuhan yang mendirikan jabatan imam besar demi kita. Ada catatan bilang begini, beberapa imam besar berdiri dari jauh, tidak tahan air matanya mengalir waktu mereka lihat Pinehas jalankan persembahan korban. Mereka meratap sedih sembari melihat upacara kudus, sembari persembahan korban menjadi sebuah tontonan. Josephus tulis bahwa tidak ada orang, bahkan raja pun tidak bisa menjadi imam besar kalau dia bukan dari garis keturunan Harun. Dan dia tidak menulis lagi mengenai Pinehas. Saudara-saudari, ini membuat kita bertanya, apa ini? Apa intisari jabatan imam besar? Kenapa mereka bertengkar? Meskipun untuk kemerdekaan dari kuasa asing, ada yang bangun, ada yang berperang dengan berani, ada yang mencuri. Mau ini untuk tujuan baik atau salah, mereka dedikasikan diri sendiri untuk tujuan sendiri.
Tapi semuanya menunjukkan kepada apa? Kelemahan dan tidak ada kuasanya manusia. Inilah yang dibuktikan 77 imam besar lewat sejarah. Sejarah imam besar membuktikan Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka firman mendorong kita untuk memandang kepada imam sejati kita, Yesus Kristus. Ibrani 3 ayat 1 berkata, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Maka mari kita ke Yesus Kristus, Imam besar sejati kita. Dia adalah Raja sejati dan Imam besar sejati. Latar belakang mulai dengan bagaimana kepala imam coba untuk membunuh Yesus Kristus. Mari baca Lukas 23 ayat 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Pilatus tidak mau membunuh Yesus awalnya, tapi sekarang dia memutuskan agar dikabulkan tuntutan mereka. Tuntutan siapa? Imam-imam kepala seperti Hanas dan Kayafas yang mendorong semua orang untuk membunuh Yesus. Mereka yang meminta. Dan dia serahkan Yesus ke mereka. Mereka ini imam besar. Tapi lihat Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun imam-imam palsu berusaha membunuh dia, apa yang Yesus lakukan di pasal yang sama? Ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Imam sejati kita hanya fokus pada pengampunan dosa kita. Fokus dia adalah menghapus dosa kita agar kita bisa masuk ke keberadaan Tuhan, ke pelukan Bapa kita. Ini adalah tempat Maha Kudus. Lukas 23 ayat 44-45 katakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Apa yang terjadi? Dan tabir bait suci terbelah dua. Jadi dia buka jalan hidup baru ke tempat Maha Kudus. Dan Ibrani 10:19-20 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi saat kita masuk jalan hidup baru ini, Yesus telah menuntun kita kepada jabatan imam besar yang benar sesuai dengan peraturan Melkizedek. Dan di Ibrani 6 ayat 19-20 bilang, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita dan yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkizedek menjadi imam besar sebagai selama-lamanya. Yesus masuk sebagai perintis untuk kita. Yesus buka peraturan Melkizedek itu siapa? Untuk kita. Maka ada keturunan baru menurut peraturan Melkizedek. Ibrani 7:14-17 bicara tentang bagaimana Yesus meskipun dari suku Yehuda dan tidak ada hubungannya tentang imam besar, dia buka garis keturunan jabatan imam besar baru menurut peraturan Melkizedek. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang saat kita masuk jabatan imam sesuai peraturan Melkizedek? Kita bisa belajar ini dari kedatangan pertama saat kita mempersiapkan kedatangannya kedua. Mari kita bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Yang luar biasa adalah cara Tuhan bekerja bahkan dalam masa kegelapan ini. Saat korupsi imam besar palsu hampir ke puncak, penyelenggaraan penebusan Tuhan bekerja terus-menerus untuk pelihara 24 rombongan imam sampai Yesus menggenapi firman-Nya.
Lukas pasal 1 ayat 5 bicara tentang Zakaria. Lihat bagaimana dia memulai dengan pada zaman Herodes, Raja Yudea. Adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Maka salah satu dari 24 rombongan yang Daud dirikan. Dia dan istrinya dari keluarga Harun. Nama istrinya Elisabeth. Dan mereka berdua orang benar di mata Tuhan. Dan di sini Zakaria menerima kabar waktu dia ke bait suci untuk melayani bahwa dia akan dapat anak lelaki yang adalah Yohanes Pembaptis. Dan setelah menerima penglihatan ini, Zakaria bilang begini. Lukas 1 ayat 67-69, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya. Dan ini membuat kita ingat Mazmur 132 ayat 17 di mana dikatakan, di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kurapi. Dan disinilah muncul Yohanes Pembaptis untuk tujuan ini. Tapi lihat, Yohanes Pembaptis muncul di periode seperti apa? Lukas pasal 3 ayat 1-3 mendaftarkan semua orang yang ada otoritas di zaman itu. Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah, dan Lisanias raja wilayah Ibelen, dan Hanas dan Kayafas imam besar. Dan di zaman seperti ini, Yohanes Pembaptis, anak Zakaria, anak seorang imam, muncul. Apa yang dia lakukan? Dia menginjil tentang pembaptisan. Beda dari persembahan korban. Tidak perlu beri korban bakaran lagi, sudah bukan lagi darah, tapi pembaptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Lihat tidak, bedanya sangat besar. Ini untuk menunjukkan jabatan imam yang asli, untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Jadi di sini Yohanes Pembaptis misinya adalah pembaptisan pertobatan dan pengampunan dosa. Malaikat bilang kasih pengetahuan ke umatnya. Pengetahuan apa? Tentang penyelamatan. Caranya? Lewat pengampunan dosa. Tuhan sekali lagi fokus pada pengampunan dosa kita. Dan ini menunjukkan imam besar Yahudi asli adalah mempersiapkan jalan atau umat Tuhan. Seperti di Lukas pasal 1 ayat 17. Yohanes Pembaptis akan datang dalam roh dan kuasa Elia untuk mempersiapkan umat yang disiapkan bagi Tuhan. Saya percaya ini misi kita. Kesimpulan, kedatangan Tuhan kita akan di masa kegelapan, dan kita belajar dari sejarah 77 imam besar bahwa imamlah yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan lewat membakar api pelita terus-menerus. Maka apa misi kita hari ini sebagai orang Kristen? Yesus sudah jadikan kita imam menurut peraturan Melkisedek. Sekali lagi, kata taksis dalam Yunani artinya atur, sama kayak arak. Hanya mereka lahir dari turunan Harun bisa menjadi imam besar. Yesus datang dan dirikan garis keturunan baru untuk jabatan imam. Dan kita dilahir dari Yesus Kristus, imam besar sejati menurut peraturan Melkisedek. Maka saudara-saudari, kita adalah imam-imam menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut peraturan Harun. Peraturan Harun adalah pengatur perjanjian lama. Peraturan Melkisedek adalah pengatur perjanjian baru. Apa itu perjanjian baru? Tuhan bilang, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini di Yeremia 31 ayat 33-34. Pengatur perjanjian baru adalah misi umat Kristen zaman sekarang. Dan Yesus telah beri Roh Kudus untuk tujuan ini. Setelah Yesus bangkit, Yesus bilang di Yohanes pasal 20 ayat 21-23, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku.
Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Lalu dibilang apa? Jikalau kamu mengampuni, kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Saudara-saudari, mari kita sungguh-sungguh apresiasi dan gunakan kuasa dan otoritas ini yang Yesus telah berikan lewat Roh Kudus Dia. Tujuan menerima Roh Kudus adalah untuk jabatan imam besar dari Melkizedek. Kenapa? Karena itu arti namanya. Ibrani 7 ayat 1-2 menjelaskan karena Melkizedek Raja Salem dan dia juga imam Allah Maha Tinggi. Dan namanya kalau diterjemahkan artinya Raja Kebenaran. Kebenaran artinya tidak ada dosa. Berarti hubungannya benar dengan Tuhan. Itu pelayanannya. Dan juga Raja Salem artinya Raja Damai, dan Yesus telah kasih kita itu seperti yang kita baca di Yohanes. Lewat Roh Kudus Tuhan panggil kita untuk jadi seperti ini. Maka dia katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus pasal 2 ayat 9-10. Inilah sesungguhnya jabatan raja dan imam. Maka mari sebentar kita pikirkan apa artinya sinar yang terang. Terang indah ini langsung ada hubungannya dengan penebusan. Di sini kita harus bersinar begini kan, seperti bohlam. Misalkan bohlamnya di sini adalah tubuh kita. Dan listrik yang mengalir adalah Roh Kudus. Firman Yesus adalah lebih terang dari firman hukum Taurat zaman dulu kan? Jadi di sini firman Yesus lebih terang dari Taurat lama. Listrik di sini kayak terang lampu LED kan? Bukan lilin. Tapi saya ingin kita tahu ini, jiwa kita apa? Tubuh kita dan roh adalah kerohanian Bapa yang kita sudah terima, dan lebih banyak roh yang kita terima dari Bapa. Apa yang terjadi? Terangnya datang dari jiwa kita. Maka tubuh kita harus bersinar lewat terang jiwa kita. Tapi kalau kita lihat semakin terang, kita bisa lihat bukan hanya hal yang baik, tapi hal yang buruk pun. Kayak celah, kita bisa lihat banyak celah. Tapi kita harus tetap bersinar lebih terang dengan rasa simpatis untuk kelemahan orang, sama seperti Yesus lakukan kepada kita. Jadi Yesus beri ke kita amanat agung, dan saya percaya inilah imamat rajani. Mari baca sama-sama Matius 28 ayat 18-20. Di sini bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sama seperti misalkan kita di tempat mandi besar, dari waktu kita mandi di sana sampai kita keluar dengan pakaian bersih, kita harus bertahan langkah-langkah berikut ini. Pertama, kita harus bertahan lihat aurat satu dengan yang lain saat mandi sama-sama di rumah mandi kan? Iya, harus. Kedua, kita harus saling bantu bersihkan kekotoran, kelemahan kita dengan menuang air kepada satu dan yang lain. Dan ketiga, saling bantu kenakan jubah baru Yesus Kristus untuk pembaptisan dalam Yesus Kristus. Galatia pasal 3 ayat 27 berkata, ini adalah mengenakan jubah Yesus Kristus.
Maka kita sedang persiapkan generasi baru, imamat rajani, menurut peraturan Melkizedek. Dan saya doa pelita kita akan bersinar terang di zaman kegelapan ini, dan siapkan jalan untuk kembalinya Tuhan. Mari baca ayat terakhir, Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada orang yang menantikan dia. Amin. Mari kita menjadi pelita yang bersinar terang di zaman kegelapan agar kita bisa siapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita saling membantu agar kita bisa selesaikan masalah dosa ini yang sudah Yesus selesaikan di kayu salib. Mari sebarkan Injil kabar baik dan lebih bersinar lagi. Amin. Mari kita berdoa. I don't know how to end this. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father God, Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih telah mengumpulkan semua negara yang berbeda ini dan pemimpin rohani untuk maju dan ambil waktu ini untuk belajar mengenai sejarah Israel, terutama 77 generasi imam besar. Bapa kami berdoa agar kita dari negara manapun, kami berdoa semua bangsa menjadi bangsa imamat-Mu. Saat matamu melihat kiri kanan di masa kegelapan ini, kami berdoa hati kami akan menjadi milik-Mu seluruhnya dan bersinar terang sebagai pelita-Mu, sama seperti lampu LED, agar kami bisa bersinar di saat kegelapan ini. Bapa, Engkau telah berikan kepada kami amanat agung, bantu kami tidak benci kelemahan satu dengan yang lain, celah dan dosa mereka, tapi bantu kami bisa menutupi dan membersihkan dosa satu dan yang lain dan membuat teman-teman kami senang agar kami bisa bersih dan mengenakan Yesus Kristus dan menutupi aurat kami agar sama-sama kami bisa memperbanyak umat imamat rajani-Mu di dalam masa kegelapan. Bapa kami mengucap terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita beri semua pujian kepada Tuhan Yesus. Terima kasih sudah mendengar.